Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini adalah hari keempat masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa kelas 1. Nah, pada pertemuan keempat ini kalian akan dipandu oleh Ibu Ida Irnayanti yang biasa dipanggil dengan Bu Irna. Ya, pada pertemuan kali ini Ibu akan membawakan materi tentang pengenalan tata tertib sekolah. Nah, tentunya kalian sudah tahu, kalian sudah diterima di sekolah ini, maka kalian harus mengikuti tata tertib yang ada di sekolah ini. Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah ini yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka akan ada sanksinya atau hukumannya. Nah, mengapa sih harus ada tata tertib? Tata tertib itu mengajarkan kita agar hidup lebih disiplin, teratur, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, Ibu akan memperkenalkan beberapa tata tertib yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu tata tertib sekolah, kedua tata tertib kelas, ketiga tata tertib di perpustakaan, empat tata tertib di UKS, kelima tata tertib di musola, dan yang terakhir yaitu tata tertib di kamar kecil. Baiklah anak-anak, Ibu akan perkenalkan tata tertib yang ada di sekolah SDN 006 Tarakan. Yang pertama yaitu masuk sekolah pada pukul 7.15, berakhir pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi siswa kelas 1, masuk sekolah pada pukul 07.15 dan berakhir pada pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah. Yang kedua, seragam sekolah. Nah, untuk siswa kelas 1 dan seluruh siswa SDN 006 Tarakan, seragam sekolah telah diatur sesuai dengan jadwalnya, yaitu Senin dan Selasa menggunakan seragam putih merah lengkap dengan atributnya, yaitu topi, dasi, pendeng, kaos kaki berwarna putih, dan sepatu berwarna hitam. Untuk hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik. Atasan baju batik, bawahan untuk perempuan menggunakan rok berwarna putih dan laki-laki menggunakan celana berwarna putih. Hari Jumat menggunakan seragam olahraga. Untuk seragam olahraga dapat juga digunakan pada saat jadwal pelajaran PJOK. Misalnya kelas 1A pada hari Selasa ada jadwal PJOK, maka siswa kelas 1A juga pada hari Selasa harus menggunakan baju olahraga. Kemudian pada hari Sabtu menggunakan seragam pramuka lengkap dengan atributnya, yaitu topi, dasi, pendeng, kaos kaki berwarna hitam, dan sepatu hitam. Yang ketiga, setelah sampai di sekolah, kita harus membudayakan 5S, yaitu salim, sapa, senyum, sopan, dan santun. Maksudnya adalah pada saat kita sampai di sekolah, kita harus
salim, menyapa, tersenyum kepada Bapak Ibu guru atau orang yang lebih tua serta teman kalian yang ada di sekolah. Tentunya dengan sikap atau perilaku yang sopan dan santun. Yang keempat, berbaris di depan kelas setelah tanda masuk kelas atau bel masuk dibunyikan. Yang kelima, berdoa bersama sebelum dan sesudah jam pelajaran. Yang keenam, semua siswa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan aktif. 7. Semua siswa harus mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan senam pagi atau jalan santai pada hari Jumat. 8. Apabila tidak masuk sekolah, harus memberi kabar kepada guru kelasnya masing-masing dengan cara orang tua membuat surat dengan keterangan sakit atau ada keperluan lainnya. 9. Siswa tidak boleh makan di dalam kelas pada saat waktu jam pelajaran berlangsung. 10. Siswa wajib menjaga kebersihan lingkungan, tempat duduknya masing-masing, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, tata tertib siswa ketika berada di dalam kelas. 1. Berbaris di depan kelas sebelum masuk ruang kelas. 2. Membiasakan gerakan literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu dengan cara membaca, menyanyikan lagu-lagu nasional, membaca puisi, atau menonton film sejarah. 3. Berdoa sebelum pelajaran dimulai, dipimpin oleh siswa secara bergantian dan dilanjutkan memberi salam kepada bapak atau ibu guru yang berada di dalam kelas. 4. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. 5. Mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh bapak atau ibu guru dengan penuh rasa tanggung jawab, baik itu berupa tugas yang di dalam kelas, di luar kelas, maupun pekerjaan rumah. 6. Memakai seragam atau atribut sekolah sesuai peraturan sekolah dengan baik, rapi, dan bersih. 7. Meminta izin apabila meninggalkan kelas sebelum pelajaran berakhir. 8. Menjaga ketertiban dan kebersihan ruang kelas. 9. Melaksanakan tugas piket kebersihan kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 10. Membawa perlengkapan belajar dan alat tulis sendiri. 11. Tidak melakukan perundungan atau bullying terhadap teman. Tata tertib perpustakaan. Nah, pada saat kalian masuk ke dalam ruang perpustakaan, pastikan terlebih dahulu kalian menemui petugas perpustakaan yang ada di ruangan. Nah, untuk tata tertibnya, yang pertama adalah pengunjung tidak diperkenankan memakai alas kaki di dalam ruang perpustakaan. Jadi, apabila kalian masuk ke ruang perpustakaan, alas kakinya dilepas di pintu masuk perpustakaan. Yang kedua, pengunjung harus mengisi buku kunjungan yang disediakan oleh petugas perpustakaan. Nanti kalian akan dipandu oleh petugasnya. Yang ketiga, pengunjung tidak boleh berada di meja kerja petugas. Ya, pada saat kalian di ruang perpustakaan, kalian fokus saja mencari buku atau membaca buku, tidak boleh berkerumun di meja petugas perpustakaan. Ya.
Yang keempat, apabila sudah berada di ruang perpustakaan, harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan ruangan. Keempat, mengembalikan buku ke tempat semula setelah selesai membaca. Selanjutnya, tidak diperkenankan membawa tas ke dalam ruang perpustakaan. Dan yang terakhir, bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran. Nah, selain itu, kalian juga apabila mengembalikan buku-buku yang telah dibaca, rapikan sesuai dengan kalian ambil tadi ya. Jadi tidak boleh buru-buru atau melempar buku-buku tersebut. Jadi rapikan kembali ke tempat semula di mana kalian mengambil buku-buku tersebut. Ya, itu tadi tata tertib di perpustakaan. Selanjutnya, tata tertib UKS. 1. Siswa tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang UKS tanpa seizin pembina UKS atau guru piket. 2. Siswa yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang UKS dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Siswa atau pasien dalam kondisi sakit untuk mendapatkan penanganan dini. Kedua, siswa atau pasien membutuhkan istirahat untuk memulihkan kondisinya. Yang ketiga, siswa atau pasien yang membutuhkan mengukur tinggi badan atau berat badan sebagai bentuk layanan kesehatan. Tata tertib yang ketiga, dilarang masuk menggunakan alas kaki. 4. Penggunaan peralatan dan obat harus seizin pembina UKS atau petugas UKS. Yang kelima, setelah menggunakan peralatan dan obat-obatan agar dikembalikan pada tempatnya. Keenam, setelah menggunakan tempat tidur harus dirapikan kembali. 7. Tidak diperbolehkan gaduh atau ribut di ruang UKS. 8. Tidak diperkenankan makan dan minum di ruang UKS. 9. Pasien atau pengunjung UKS harus menjaga kebersihan dan ketertiban. 10. Tidak diperbolehkan membawa perlengkapan UKS keluar ruangan tanpa seizin petugas UKS. Selanjutnya, tata tertib siswa ketika berada di kamar kecil atau WC.
Yang pertama, gunakan air secukupnya. Kedua, gunakan sabun secukupnya. Ketiga, matikan keran air sebelum meninggalkan WC. Keempat, buanglah tisu atau sampah di tempat yang telah disediakan. Kelima, pastikan WC dalam keadaan bersih sebelum keluar dari WC. Dan yang terakhir, pastikan memadamkan lampu jika selesai digunakan. Demikian penyampaian Ibu tentang tata tertib sekolah SDN 006 Tarakan. Semoga kalian dapat menerapkan dan melaksanakan tata tertib yang telah diberlakukan di sekolah ini. Selamat bergabung untuk siswa kelas 1 tahun pelajaran 2021-2022.